Baik, selamat siang Ibu Tari. Selamat siang Pak Yonatan. Ya, saya mendengar ini kemarin Ibu ingin berjumpa dengan saya, ada yang mau disampaikan hari ini ya? Ya Pak, benar sekali. Saya minta waktu Bapak sedikit, tidak apa ya Pak ya? Ya Bu, saya memang putuskan hari ini untuk kita membahas sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Kalau boleh tahu, tujuan pembicaraan kita hari ini tentang apa ya? Ya, saya ingin membicarakan tentang rencana saya yang ingin menata kelas dengan suasana baru biar anak tidak merasa bosan Pak dengan suasana kelasnya. Wah, ini topik yang menarik sekali nih Ibu untuk kita bahas bersama. Nah, kalau menurut Ibu, yang selama ini yang sudah terjadi saat ini, kelasnya seperti apa ya Bu? Kelasnya saat ini sangat maksimal Pak, hanya rencana saya itu kan semester 2 itu di tahun ajaran baru, nah anak-anak mendapatkan suasana kelas baru, jadi semangatnya juga berbeda dengan semester pertama. Jadi di saat mereka baru masuk nanti melihat, oh kelas ini seperti kejutan gitu Pak, jadi lebih dimaksimalkan lagi seperti penataan kelas, penataan kursi, meja itu Pak. Jadi pada akhirnya nanti tujuan yang ingin dicapai lewat menata kelas ini apa Bu? Ya, anak-anak akan lebih merasa senang dan menikmati, tidak ada lagi yang saya mau duduk di sini, tapi posisinya sudah membuat mereka nyaman semua Pak, di mana mereka duduk atau di apa yang dimainkan itu mudah untuk mereka ambil gitu Pak. Jadi penataan kelas itu untuk mempermudah mereka dengan kegiatan-kegiatan mereka sehari-harinya di dalam. Ya, begitu ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu standar keberhasilannya itu seperti apa ya Bu? Program yang ingin dicapai ini? Standar pencapaiannya ya seperti misalnya anak-anak bisa merasa senang saat berada di sekolah, terus tidak ada lagi bosan. Artinya dengan bangun pagi itu mereka punya semangat baru karena ingin ke sekolah, karena suasana sekolah itu membuat mereka nyaman, itu Pak. Iya, kalau dihitung-hitung nih Bu, dari angka 0 sampai 10 kira-kira yang sekarang ini, kondisi kelas yang sekarang ini udah dapat nilai berapa menurut Ibu? Kalau menurut saya itu baru 60 lah Pak. Ya, baru 6 lah Pak ya. Nah, jadi saya ingin menggapainya itu lebih seperti 9 sama 10 lah Pak. Iya, kemudian targetnya nih kira-kira dari angka yang tadi yang udah dari sekarang, kira-kira nanti ingin tercapainya sampai angka berapa Bu? Ya, saya tadi kan 6. Nah, saya ingin menggapainya menjadi 9 atau 10. Maksimal itu memang 10 Pak. Jadi lebih ibaratnya kelas itu memang benar berpihak kepada mereka Pak. Ya, luar biasa sekali, mulia sekali tujuan Ibu ini ya. Kemudian dari segi kekuatan yang Ibu miliki untuk mengelola kelas ini apa saja Bu? Ya, saya rasa saya punya kekuatan untuk membuat dekorasi yang lebih menarik di kelas, hias-hiasan, terus mereka juga punya prakarya ya Pak ya. Jadi prakarya mereka yang semester pertama itu nanti akan jadi untuk menghias kelas mereka. Jadi mereka juga melihat, oh itu karyaku. Jadi mereka merasa dianggap hasil karyanya Pak. Iya. Oke. Kemudian kira-kira nih semua program yang sudah Ibu rancang ini kira-kira ada nggak yang menjadi hambatan yang Ibu hadapi? Nah, hambatan yang terlalu bagaimana juga tidak ada Pak. Hanya mungkin saya hanya perlu bantuan saat
saya angkat-angkat yang berat itu memindah-mindahkan misal seperti lemari karena saya kan ingin posisi kelas saya lebih lapang. Jadi ada yang perlu diangkat-angkat jadi hambatannya mungkin kadang teman-teman kan sibuk dengan kelas masing-masing, itu saya harus berkolaborasi itu saja Pak. Jadi mencari celah waktu teman saya yang luang, begitu Pak. Ya, dari yang saya tangkap yang Ibu ceritakan dengan semangat sekali ini, wah ternyata Ibu sangat antusias sekali nih untuk menyiapkan program ini. Apa betul begitu Bu? Iya, saya sangat antusias Pak, karena saya merasa kesenangan anak itu merupakan bagian dari kesenangan saya juga Pak. Jadi kalau saya melihat mereka senang, bahagia, saya juga merasakan hal yang sama itu Pak. Jadi saya semangat untuk merencanakan kegiatan saya ini Pak. Nah, kalau untuk ini programnya Bu, alur rencana yang akan Ibu lakukan, tahapan-tahapannya agar program itu dapat berjalan dengan baik, apa saja yang akan Ibu persiapkan? Karena itu adalah kegiatan di kelas saya, jadi saya hanya mendiskusikannya kepada kepala sekolah karena saya kan harus nanti minta bantuan dengan teman kan, juga saya berdiskusi dengan teman, terus saya juga mempersiapkan alat-alat, selain alat-alat terus saya mempersiapkan hasil karya anak. Oke. Nah, siapa nih yang menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut Bu, program ini? Apakah Ibu sendiri atau ada pihak-pihak yang lain yang ikut terlibat? Itu saya sendiri Pak yang menjadi penanggung jawab kegiatan ini karena ini ibaratnya kegiatan atau rencana kelas saya. Jadi saya yang menanggung jawabannya Pak. Oke. Kemudian gimana ya Bu ya? Mengenai komitmen Ibu nih saat ini, komitmennya seperti apa ya? Saya berkomitmen sekali agar semua ini bisa terlaksana dengan baik Pak. Ya. Pak Yonatan? Apa Pak Yonatan mendengarkan suara saya Pak? Gangguan kayaknya Bu Tari, lagi gangguan. Stop dulu kali. Nggak apa-apa, nanti tinggal disambung. Bisa Ya. kita cut nanti. Nanti Bapak sambungkan ya. Ya, mohon maaf Bu, tadi ada gangguan jaringan. Kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Ya Pak. Nah, ini mengenai komitmen tadi berarti Ibu siap ya, tanggung jawab program ini. Nanti suaranya Pak, tolong matikan satu. Bagaimana tadi Pak? Ini Bu, mengenai komitmen tadi berarti Ibu siap ya untuk melaksanakan program ini? Sangat siap Pak, karena itu sudah rencana saya dari awal Desember kemarin. Karena saya mau di suasana tahun ajaran baru di bulan Januari itu sudah terlaksana Pak. Berarti langkah tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah sesi coaching ini apa ya Bu ya? Saya pastinya akan pelan-pelan mencicil apa yang bahan-bahan yang untuk saya melakukan dekorasi kelas, dan saya juga akan mulai menata kelas Pak. Oke, luar biasa. Ternyata Ibu ini semangat sekali untuk melakukan perubahan ya di sekolahnya, untuk membuat anak-anak lebih semangat sekali untuk belajar, untuk suasana yang aman, nyaman, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian ini ada satu lagi nih Bu, pertanyaannya Bu, mengenai kapan nih Ibu bisa mulai bertindak untuk melakukannya, untuk mulai tadi berkomunikasi dengan tim atau rekan-rekan yang lain Ibu? Kalau berkomunikasi itu sebelum libur ini Pak. Jadi sebelum libur saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah, dan setelah itu saya akan melakukan kegiatan itu sebelum libur Pak.
Jadi setelah pembagian rapot, di waktu sebelum libur itu juga saya sudah mempersiapkan agar saat anak mau masuk nanti kelasnya sudah siap. Iya, begitu ya Bu ya. Jadi permasalahan Ibu ini sudah Ibu temukan sendiri jawabannya tadi lewat program-program, rencana-rencana yang Ibu lakukan. Kemudian saya mengapresiasi usaha Ibu. Kiranya apa yang sudah Ibu sampaikan ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Bagaimana Ibu? Apalagi atau ada yang ingin kita bahas kembali Ibu? Saya rasa cukup Pak, tapi nanti setelah saya menyelesaikan rencana saya ini sudah terlaksana, mungkin kita dengan Bapak bisa berbicara lagi Pak. Oh siap, tentu saja untuk Ibu saya selalu ada waktu ya. Jadi kita sama-sama membahas untuk kemajuan sekolah kita ini Bu ya. Oke Bu, terima kasih untuk waktu kita dapat membahas sama-sama hari ini. Kiranya kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran untuk melaksanakan setiap apa yang sudah kita bahas hari ini. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Salam dan bahagia Bu. Salam dan bahagia. Ya, Ya, terima kasih buat coach and coacher ya sudah melakukan coaching terhadap kawan kita ya rekan kita, dan untuk kali ini saya diberikan kepercayaan untuk menjadi observer ya. Jadi setelah saya amati dengan teliti sudah dari pendahuluan, inti, kemudian penutupnya sudah tersampaikan semua ya, di mana sudah ada tercatat atau terlihat atau terdengar di mana CGP atau yang melakukan melakukan coaching ini sudah ada, bukan penilaian dari pendapat gitu ya, asumsi ya, tapi sudah ada penilaian fokus kepada area yang ingin dikembangkan ya. Area dikembangkan di sini kan tadi sudah ada, kita lihat bahwa ada program yang ingin yang dilatih tadi ini supaya bisa melaksanakan programnya. Dia menjawab program itu, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan dari coach yang dilatih itu sudah nampak ya, di mana Pak Yonatan tadi sebagai pelatihnya ya, kemudian Bu Tari sebagai yang dilatih itu sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan lah, seperti itu. Tidak ada namanya pelatih ini memberikan jawaban, tapi solusinya sudah ada kepada Bu Tari sendiri ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan pelatih ini memang berbobot semua ya. Jadi berdasarkan hal tersebut. Kemudian yang kedua itu indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan juga sudah ada ya, di mana nanti program yang Ibu Tari akan laksanakan waktunya sudah ada ya, fokusnya dimulai kapan sudah ada, langkah-langkah yang akan dilakukan juga sudah ada di situ. Kemudian kalau kita lihat juga yang ketiga itu setelah dilakukan programnya ya, kemudian eksekusinya ya, aksi nyatanya nanti akan dilakukan juga ya, tindak lanjut dari pelatihan ini kepada pelatih kepada coach ya jadi seperti itu. Ada sudah runtut baik itu dari pendahuluan, kemudian inti sampai ke penutup juga. Langkah-langkahnya sudah ada di dalam teknik coaching ini ya. Jadi saya rasa mungkin itu saja ya untuk menjadi observernya ya. Terima kasih untuk Pak Yonatan dan Bu Tari sudah sudah melakukan coaching ini, sangat baik sekali ya. Saya mengapresiasi, jadi kita sudah menerapkannya ya. Mungkin itu saja, saya akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.
Oke. Selamat siang. Baru Ya. Ini baru 15 menit nih, Jo. Nggak masalah ya. Kan minimal 20 menit loh. ini saya nih lagi hujan nih, Hujan ya sana ya. sinyalnya hilang-hilang. Berarti ini saya stop dulu ya. Saya stop dulu ya biar ada rekamannya. Nah, stop dulu Oke. nantilah nyambung lagi. Ya. Tiga. Ya, selamat siang dan salam sejahtera Pak Jonathan. Selamat siang Pak Topan. Ya, apa kabarnya Salam nih? sejahtera. Ya, luar biasa sehat dan bahagia. Ya, puji Tuhan. Sehat selalu ya. Ya, jadi Iya Pak. ya, ini ngomong-ngomong kemarin setelah kita pasca berdiskusi kemarin ingin ditanyakan apa ini ada tujuan apa nih kita berdiskusi pertemuan ini, Pak Jonathan? Iya Pak, saya minta izin, minta waktunya ini Pak untuk membahas tentang penerapan budaya positif 5S yang sudah mulai dijalankan di sekolah kita ini Pak. Oh, begitu ya Pak Jonathan. Ya, bagus sekali nih Pak. Jadi budaya positif ini yang diterapkan 6S ya. Senyum, 5S Pak. 5S ya, senyum, sapa, salam, santun ya. Iya, senyum, salam, sapa, sopan dan santun Pak. Iya. Terima kasih Pak Jonathan. Ya, ini sudah kita bahas juga sebelumnya ya. Jadi tujuannya ini memang kita harapkan supaya budaya positif ini nanti tersampaikan ya. Harapan Bapak nanti ini bagaimana Pak mengenai budaya positif ini nanti Pak Jonathan? Ya, ini harapan saya supaya budaya ini tidak hanya di kalangan kecil saja yang menerapkannya, tetapi dapat diterapkan di seluruh warga sekolah, baik di dalam lingkungan kelas, di dalam sekolah, di lapangan mungkin di luar kelas, dan bahkan di rumah masing-masing dapat diterapkan dalam berinteraksi sosialisasi bersama masyarakat, Pak. Iya, amin. Semoga ini harapan kita bersama ya. Jadi tersampaikan buat warga sekolah, kemudian di luar sekolah, di lingkungan masyarakat maupun lingkungan rumah tangganya ya. Ya, Ya, Pak, betul harapan saya, Pak. Ya, menurut Bapak, bagaimana nanti standar kesuksesan tercapainya program budaya positif ini, Pak Jonathan? Harapan saya seperti tujuan tadi yang sudah saya sampaikan, ya budaya 5S ini tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah saja Pak, tetapi di rumah tangga juga, di lingkungan masyarakat. Jadi mereka sudah terbiasa tanpa harus diarahkan oleh guru. Jadi mereka sudah bisa secara otomatis gitu ketika berjumpa dengan orang yang lebih tua atau sesamanya, dia dapat menyapa, memberikan salam, senyum, sebagai bentuk komunikasi yang baik. Bahkan sapa, sopan dan santun seperti yang saya sampaikan tadi di atas, Pak. Iya, terima kasih Pak Jonathan. Ini jadi kesuksesannya memang tercapai itu apabila anak didik kita nanti bisa menerapkan ini ya, mengaplikasikan ini tidak hanya di lingkungan sekolah, dia mengaplikasikannya di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumahnya juga ya. Jadi kira-kira kekuatan, saya yakin Pak Jo memiliki kekuatan-kekuatan yang akan mendorong program disiplin positif ini. Kira-kira apa itu kekuatan yang Pak Jo miliki? Ya, secara pribadi saya tentu sudah pernah mensosialisasikan ini. Jadi saya rasa ini bukan hal yang baru karena sudah menjadi suatu kebiasaan sebenarnya sehari-hari yang sudah saya lakukan, dan saya ingin ini menular kepada anak-anak didik, dapat dicontoh lewat teladan yang saya berikan. Jadi itu dimulai dari diri saya dulu, memberikan senyum, salam, sapa dalam bahasa yang sopan dan santun, baik kepada sesama guru maupun kepada anak didik. Ya, saya apresiasi sekali nih Pak Jonathan. Jadi dimulai dari diri kita dulu ya,
menerapkan budaya positif ini di mana ada senyum, kemudian sapa, salam, kemudian santun dan sopan, ya kan, santun dalam berbicara, kemudian sopan dalam berperilaku baik di seluruh warga sekolah ya. Kira-kira nanti ini dari angka skala 1 sampai 10 yang sudah di mana nih posisi Pak Jo dalam menilai kekuatan atau kompetensi Pak Jo nih? Kalau dinilai dari 1 sampai 10, saat ini posisinya di 6, Pak. 6 ya. Jadi Ya, angka kira-kira 6. mau mencapai ke poin berapa nanti ini kekuatannya nih? Ya, saya harapkan, saya ingin sekali meningkat secara signifikan, paling tidak mencapai angka 8 atau 9 begitu, Pak. Iya, bagus sekali Pak Jo. Ini semoga nanti kekuatan atau kompetensi yang budaya positif ini bisa tercapai ya Pak Jo. Kira-kira ini saya lanjutkan hambatannya Pak Jo. Pasti nanti program budaya positif ini kan memiliki hambatan ya, ada pro dan kontra. Kira-kira hambatan yang apa saja yang nanti untuk meraih tujuan tersebut Pak Jo? Hambatan kerikil-kerikil gitu ya. Iya Pak, ya Pak. Hambatannya secara signifikan sih tidak ada nih yang hambatan yang berarti. Cuma masalahnya di sini, apakah anak-anak ini memiliki kepercayaan diri atau tidak? Soalnya untuk memulai pembicaraan, memulai untuk melakukannya, masih saya lihat anak-anak ini masih banyak yang pemalu, jadi masih minder. Iya. Tapi saya harap sih tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan program ini, Pak. Iya. Berarti sudah matang ini, sudah ada persiapan, sudah dilakukan juga kan, tinggal pengembangan ya Pak Jo ya. Jadi Ya, benar sekali, Pak. iya, dari sudah ada rancangan, sudah dilakukan lah ini ya Pak Jo ya. Jadi tinggal meningkatkannya saja lagi ya. Benar sekali Pak Topan. Ya. Dari apa yang barusan Bapak ceritakan ya, saya menangkap bahwa Pak Jonathan ini antusias sekali dengan program ini. Apakah benar seperti itu, Pak Jo? Ya benar sekali Pak Topan. Saya sangat semangat sekali untuk melakukan program ini karena ini menjadi suatu budaya, khususnya kita sebagai bangsa Indonesia yang dikenal dengan keramahannya, ya dari sopan santunnya. Ini sudah menjadi penilaian dunia, bahkan di Indonesia ini orangnya ramah-ramah. Jadi ya, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang sederhana kita dapat lakukan di tingkat sekolah, apalagi SD kan. Jadi di SD itu sangat mendasar sekali untuk memulai membangun karakter peserta didik agar tercapainya tujuan pendidikan nasional juga. Begitu Pak Topan. Ya, saya sangat menarik ini Pak. Jadi memang kita ini memang budaya sopan santun ramahnya itu memang terkenal sampai di dunia lah ya, seperti itu ya. Masyarakat Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahannya ya. Semoga nanti rencana Pak Jo ini akan berjalan dengan baik ya Pak Jo ya. Amin. Amin. Menurut Bapak, alur rencana yang akan dilakukan seperti apa agar program budaya positif ini dapat berjalan dengan baik? Ya, rencana saya Pak, saya akan memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu dan guru kita di tempat ini supaya mereka juga sama-sama mendukung kegiatan budaya positif 5S ini, sehingga tidak hanya di pelajaran jam saya tetapi semua guru menerapkan hal yang sama, kemudian didukung kembali oleh penguatan dari kepala sekolah. Jadi mereka juga ikut terlibat sama-sama, sehingga kesuksesan ini bukan kesuksesan saya sendiri, tetapi kesuksesan sekolah kita bersama, Pak. Begitu, Pak. Iya, baik sekali Pak Jonathan ya. Ini rencana yang luar biasa nih, positif sekali ini, supaya nanti dapat terlaksana ini. Kira-kira nanti setelah membuat rencana ini Pak Jo, langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan ini? Yang dilakukan ini bagaimana ini nanti rencana? Langkah-langkahnya setelah membuat rencana Pak Jo. Saya pikir begini Pak, saya ingin menyampaikan program ini dulu kepada
kepala sekolah, kemudian mengajak beliau untuk mengadakan pertemuan khusus sehingga kegiatan ini dirapatkan terlebih dahulu, kita buat kesepakatannya mengenai teknis pelaksanaannya, baru kemudian kita sosialisasikan kepada anak-anak, baik itu lewat kegiatan upacara kita umumkan, kemudian lewat pengumuman juga di kelas-kelas oleh wali kelasnya masing-masing, Pak. Begitu langkah-langkah yang akan saya ambil, Pak. Ya, baik sekali nih Pak Jo. Jadi langkah-langkah yang sudah Pak Jo susun, sudah akan diterapkan, memang harus ada kolaborasi di dalam membuat budaya positif ini bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian siapa yang akan bertanggung jawab atas program budaya positif ini, Bapak? Penanggung jawabnya seperti yang saya sampaikan sendiri, memang di sini kan kita punya pimpinan, Pak. Jadi secara struktur organisasi, tanggung jawab utamanya itu adalah kepala sekolah. Namun saya sebagai inisiator, saya akan sangat bertanggung jawab juga untuk mengontrol kegiatan ini supaya tetap terus berjalan dan didukung oleh rekan-rekan guru lainnya, Pak. Termasuk Bapak juga ya, Pak ya? Iya, siap Pak Jo. Saya sangat mendukung ini ya. Program budaya positif ini sangat baik sekali karena nanti selain memiliki pengetahuan, anak-anak juga dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik, berbudi pekerti yang luhur ya kan. Jadi nanti kira-kira komitmen Bapak ini terhadap rencana tersebut bagaimana? Apakah akan terus dilaksanakan atau bagaimana, Pak? Ya, komitmen saya sangat komitmen penuh, Pak. Saya akan sungguh-sungguh melaksanakan program ini, walaupun bagaimana caranya, kegiatan ini harus saya usahakan semaksimal mungkin dapat berjalan dengan baik. Iya, ya begitu ya Pak Jo ya. Jadi komitmennya memang dari angka 1 sampai 10 kira-kira berapa ini komitmennya Pak Jo? Ya, kalau seperti yang saya berikan nilai tadi, saya konsisten di angka 8 atau 9 gitu, Pak. Ya, baik sekali. Jadi saya sangat bersemangat untuk melakukan kegiatan ini, Pak. Saya bisa lihat dari wajah Pak Jo yang bersinar-sinar, kemudian senyumnya itu memberikan aura positif, itu memang sangat antusias Pak Jo. Itu memang sudah diterapkan budaya positif, udah Pak Jo duluan seperti itu ya. Jadi nanti ini siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini, budaya positif ini? Tentu saya tidak bisa berdiri sendiri dengan kemampuan saya sendiri. Saya tahu saya juga memiliki kekurangan, Pak. Saya masih ada hal-hal yang mungkin tidak bisa saya lakukan sendiri. Untuk itu saya minta dukungannya, kerjasamanya dengan tim kita di sekolah, baik kepala sekolah, rekan-rekan guru, maupun operator, dan lain yang warga sekolah secara keseluruhan itu, Pak. Saya akan libatkan untuk mendukung kegiatan ini. Kalau bisa juga saya akan berkoordinasi dengan perangkat desa ataupun komite sekolah supaya mereka juga diberitahukan mengenai program yang ada, kemudian minta dukungan kepada mereka agar kegiatan ini dapat kita kerjakan bersama-sama, Pak, secara kolaboratif. Iya, baik sekali Pak Jo. Memang luar biasa Pak Jo ini sudah memberikan komitmennya yang sangat luar biasa sekali menurut saya ini Pak Jo. Jadi setelah tindak lanjut coaching ini, ya, apa yang akan Pak Jo laksanakan ya? Apakah dilaksanakan nanti program budaya positif? Karena sudah dilaksanakan ya Pak Jo ya, tinggal dikembangkan lagi ya. Ya Pak, jadi ada rencana saya, karena ini masih belum maksimal Pak, jadi saya akan membicarakannya bersama kepala sekolah, dewan guru, dan mempersiapkan hal teknisnya agar kegiatan ini dapat segera dilaksanakan, karena memang dari hasil yang sudah dijalankan masih belum maksimal. Jadi kita akan genjot lebih keras lagi biar ini dapat tercapai. Ya, jadi sudah ada perencanaan, sudah ada komitmen, tindak lanjut juga Pak Jo sudah rencanakan semua. Ini sudah luar biasa matang nih ya program budaya positifnya ini. Jadi nanti untuk melaksanakan program ini dimulai kapan Pak Jo? Mulai program ini kira-kira dimulai kapan nih? Ya, jika sosialisasinya ya kan bukan butuhkan waktu nanti ya kira-kira kan. Tadi sudah Pak Jo sampaikan bahwa ada sosialisasi ya. Kira-kira dimulai kapan ini untuk melaksanakannya nih?
Mengenai waktunya Pak, saya akan mulai secepat mungkin Pak. Kalau bisa besok kita sudah mulai eksekusi ini Pak bersama rekan guru dan kepala sekolah untuk membicarakannya biar segera ditindaklanjuti, tidak hanya sekedar program ini Pak. Iya, baik sekali Pak Jo, memang harus lebih cepat lebih baik ya kan. Jadi Pak. Ya. jadi nanti bisa dievaluasi bersama ya kan, nanti di mana kekurangan kelebihan dari program itu ya. Tapi saya lihat memang program ini luar biasa ya, budaya positif ini memang zaman sudah termakan zaman ya bahasanya. Sekarang memang dulu kita sudah dianggap memang masyarakat Indonesia itu masyarakat yang ramah tamah ya Pak Jo ya, tadi menurut pendapat Pak Jo ya. Benar sekali Pak. Itulah kalau saya tidak membicarakan hal ini dengan Bapak, mungkin saya tidak mampu juga memikirkannya Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga permasalahan ini dapat terbuka dan dapat ketemu solusinya Pak. Ya, sebenarnya saya juga berterima kasih karena Pak Jo masih memberikan waktu untuk bercerita ya kan, berbagi keluh kesah. Jadi sehingga nanti Pak Jo sendiri yang bisa menjawab dari program itu, permasalahan yang Pak Jo lakukan ya, yang hadapi bersamalah seperti itu. Ya, terima kasih Pak Jo. Semoga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik, ya dapat terlaksana, dan kolaborasi antar warga sekolah juga terjalan dengan harmonis ya. Jadi budaya positif ini semoga bisa berjalan dengan efektif, efisien ya Pak Jo ya. Memang hal kecil dulu, dimulai dari Pak Jo ya, itu sudah luar biasa sekali ya. Nanti efeknya akan besar seperti itu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Jo. Ada yang ingin kita bahas lagi Pak Jo? Oh ya Pak, ini untuk tindak lanjut ke depannya saya akan menghubungi Bapak lagi untuk mengevaluasi. Kita akan berdiskusi kembali tentang program yang kita bahas ini Pak di lain waktu. Jika Bapak berkenan, izinkan kita bertemu lagi ya Pak ya. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak Jo. Saya sangat antusias sekali nih. Waktu saya akan saya berikan ke Pak Jo ya, kapanpun, dimanapun saya siap untuk berdiskusi ya. Jadi nanti kita berdiskusi, sharing itu akan karena setiap masalah kalau kita berbagi ide itu pasti akan terselesaikan ya Pak Jo. Ya, mungkin itu saja ya Pak Jo ya. Saya siap nanti kalau dipanggil tinggal hubungin saja ya Pak Jonathan. Oke, baik, terima kasih, luar biasa sekali dukungan dari Bapak. Tidak salah saya memiliki rekan kerja yang baik seperti Bapak. Terima kasih Pak Jonathan, saya juga sangat berterima kasih memiliki rekan kerja seperti Pak Jonathan ya. Luar biasa sekali idenya ya. Ya, mungkin sampai di sini ya kita Pak Jonathan. Kita berjumpa di lain waktu. Selamat siang dan salam sejahtera. Semoga salam dan bahagia. Ya, salam dan bahagia Pak. Oke. Aduh, sangat-sangat menarik ya percakapan antara Pak Tirza dan Pak Yonatan ini, dan saya akan menyampaikan hasil observasi saya. Di sini saya lihat kesadaran penuh dari Pak Tirza sudah sangat tampak ya Pak ya. Terlihat dari penyampaian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan oleh Pak Tirza kepada Pak Yonatan tadi, sehingga apa yang potensi-potensi atau indikator-indikator yang ingin diberikan oleh Pak Yonatan itu dapat keluar dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari Pak Tirza yang sangat berbobot tadi itu. Itu karena kehadiran penuh dari Pak Tirza itu sangat terlihat. Terus rasa ingin tahu Bapak Tirza juga sudah nampak ya Pak ya. Begitu juga dengan Pak Yonatan juga sudah menyampaikan apa yang ingin dicapainya dengan baik, sudah sangat runtut dan sudah sangat tertata gitu Pak ya. Jadi dari perbincangan antara Pak Yonatan dan Pak Tirza itu sudah jelas kalau kegiatan coaching ini sudah sangat maksimal. Jadi hasil observasi saya cukup sampai di sini.
Ya, Baik, terima kasih Bu Tari. terima kasih Bu Tari untuk observasinya. Pak Tirza. Selamat siang Bu. Oke, saya dengar-dengar Bapak ingin berbicara kepada saya. Kira-kira ingin bicarakan apa ya Pak? Begini Bu, jadi kemarin yang ingin saya sampaikan itu perihal anak didik ini Bu, minat dan motivasi belajarnya menurun Bu. Kira-kira bagaimana ini Bu? Iya, kira-kira menurunnya itu Bapak sendiri sudah tahu apa yang menyebabkan anak-anak itu memiliki menurunnya minat belajarnya itu kenapa? Kalau saya lihat nih Bu, karena musim pandemi, jadi anak-anak ini kerajinannya itu berkurang, sehingga mereka minatnya itu eh, tidak ada lagi, kurang, menurun Bu. Oh, memang masa pandemi ini memang sangat mempengaruhi ya Pak ya. Iya. Kira-kira dengan permasalahan ini Bapak sendiri punya cara atau ide untuk meningkatkan keinginan belajar anak murid atau tidak Pak? Ada Bu, ide-ide yang ingin saya terapkan dulu pernah uh, mungkin satu semester yang lalu itu pernah menerapkan metode Bu, metode pembelajaran yang lebih meningkatkan kreativitas siswa seperti metode project based learning maupun metode outing class Bu, untuk supaya minat siswa itu kembali lagi. Oh, itu sangat baik Pak. Mungkin kira-kira menurut Bapak untuk keberhasilan itu sendiri Bapak harus melakukan apa? Untuk keberhasilan program ini ya Bu ya, untuk meningkatkan minat siswa untuk belajar kembali, harus menyiapkan rencana pembelajaran yang menarik Bu. Jadi seperti menerapkan teknologi di dalamnya juga supaya anak-anak lebih minat belajarnya meningkat seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Pak. Kira-kira Bapak sendiri mempunyai kekuatan untuk melakukan program ini. Bapak sendiri memiliki kekuatan apa kira-kira dari Bapak? Kalau kata teman-teman sih Bu, rekan sekerja itu saya memiliki kekuatan tenaga Bu, baik tenaga, kemudian juga memiliki kekuatan menguasai teknologi Bu, ya, Oke, menguasai teknologi. ya, kalau tenaga saya yakin saya tidak meragukan petinju ya Pak ya. Terus kalau teknologi juga memang benar. Saya juga sepintas juga melihat begitu ya Pak ya. Nah, Ya, Bu. dengan kekuatan yang Bapak miliki ini, kira-kira dari skala 1 sampai 10 yang sekarang itu, yang sekarang kegiatannya itu berapa Pak? 7 lah Bu, kekuatannya sekarang itu 7 lah, 7,5 sampai 8 lah. Jadi mau ditingkatkan lagi Bu, masih kurang. Ya. Kalau Bapak merasa 7 itu masih kurang, kira-kira Bapak menargetkannya itu skala berapa lah Pak, kalau mau meningkatkannya? Skala dari 1 sampai 10 ya Bu. Ya, dari 1 sampai 10 itu mau ditingkatkan ke berapa dari 7 tadi? Mungkin yang teknologinya kan dapat nilai 7 ya Bu, mungkin mau dinaikkan ke nilai 9 seperti itu. Oh, ya. Kalau kekuatan tadi udah pasti. Ya kalau kekuatannya mungkin dari 7,5 mau dinaikkan lagi ke 10 Bu, seperti itu. Ya, dari kekuatan Bapak mungkin sudah oke. Terus, kira-kira Bapak sendiri mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan ini, apa rencana Bapak? Rencananya saya akan lakukan di awal semester ya Bu ya. Jadi nanti awal semester saya akan lakukan metode pembelajaran yang lebih inovatif agar siswa minat belajarnya kembali lagi Bu, seperti itu. Ya, kalau inovatif Bapak sudah mau menyemangati anak murid, Bapak punya ide, terus kira-kira langkah-langkah yang akan Bapak lakukan itu apa?
Langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama akan menyusun rencana pembelajaran Bu, RPP Bu. Jadi RPP saya buat dulu semuanya, tujuan pembelajaran, indikator yang akan disampaikan apa Bu, kemudian metode yang digunakan, kemudian media yang digunakan, kemudian KKM-nya berapa agar anak-anak ini setelah diberikan pembelajaran nilainya juga tuntas sehingga tercapailah berarti minatnya nanti, uh, inputnya sama outputnya uh, tersampaikan gitu Bu. Jadi outputnya nanti nilainya sesuai dengan KKM seperti itu Bu. Oke, dari langkah-langkah yang sudah Bapak rencanakan itu sangat baik. Terus kira-kira keberhasilan dari kegiatan Bapak ini memiliki ciri-ciri yang seperti apa? Apa ciri-ciri keberhasilan dari kegiatan yang sudah Bapak akan laksanakan itu? Ya, jadi ciri-ciri keberhasilannya nanti Bu setelah saya terapkan metode pembelajaran yang inovatif ini berbasis teknologi. Jadi ada proyeknya Bu. Hasilnya itu nanti ada proyek siswa ya berupa presentasi maupun video YouTube diupload ke YouTube sehingga itu nanti hasilnya kemudian nilainya juga nanti akan ada. Seperti itu Bu. Oh iya, terus dengan ciri-ciri yang udah Bapak sebutkan tadi, kira-kira yang terlibat di dalam kegiatan Bapak itu siapa saja? Yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran ini pasti nanti kita diskusikan dengan kepala sekolah Bu. Yang pertama karena dia pemangku kebijakan kan. Jadi bagaimana nanti menurut Bapak apakah metode ini baik dilakukan supaya nanti guru-guru yang lain juga bisa mencontoh praktek baik ini Bu. Kemudian dengan waka kurikulum juga karena waka kurikulum juga bisa sebagai ya mentor lah ya untuk memberikan saran kepada saya Bu seperti itu. Oke Pak, sangat matang ya persiapan Bapak ini. Kira-kira ya, kira-kira siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan ini Pak, yang sudah Bapak rencanakan ini? Yang bertanggung jawab yang pastinya saya sebagai guru mata pelajaran Bu, yang pertama. Kemudian nanti kan sudah pasti kepala sekolah ya, sebagai pemangku kebijakan ya kemudian waka kurikulum juga seperti itu Bu. Iya, oke. Terus komitmen Bapak terhadap kegiatan ini bagaimana? Komitmen saya terhadap kegiatan ini akan saya lanjutkan terus Bu. Jadi saya pengen memang peserta didik saya nanti hasilnya memiliki minat yang baik seperti itu dalam belajar. Oh iya, sangat mulia ya tujuan Bapak ini. Terus kira-kira yang kalau tadi yang terlibat, terus kira-kira Bapak sendiri membutuh bantuan atau tidak? Atau Bapak itu perlu dibantu oleh rekan atau sendiri saja Pak? Kegiatan ini ya pasti memerlukan bantuan orang lain Bu, karena kita hidup di dunia ini kan tidak bisa hidup sendiri Bu. Kita makhluk sosial, jadi nanti saya minta pertolongan dengan rekan-rekan, guru untuk merefleksi juga saya dalam kegiatan ini, kepala sekolah juga, kemudian waka kurikulum juga, seperti itu. Waka sarana juga, karena nanti menggunakan fasilitas komputer kan, jadi nanti anak-anak bisa diajarkan keluar dari kelasnya itu masuk ke lab komputer, jadi sehingga kegiatannya itu lebih menarik mereka. Jadi meningkatkan kreativitasnya, minatnya, kebutuhannya juga terpenuhi seperti itu Bu. Oh iya ya, arti semuanya terlibat ya Pak ya, dari wakapseknya, terus anak muridnya juga. Kira-kira, nah waktu kita juga cukup singkat, kira-kira setelah kita melakukan coaching ini, apa tindak lanjutnya dari Bapak? Saya akan terapkan Bu, tindak lanjutnya saya akan aplikasikan dari sesi coaching ini nanti saya akan aplikasikan di sekolah. Langkah-langkah yang sudah saya sampaikan ke Ibu tadi bahwa saya akan membuat rencana pembelajaran, kemudian saya akan terapkan di kelas. Kemudian semoga didoakan ya Bu, semoga sukses biar nanti hasilnya juga memuaskan seperti itu Bu.
Ya, dari langkah-langkah tadi, dari rencana Bapak, dari eh, segala yang sudah Bapak rencanakan itu saya lihat sudah sangat matang ya Pak ya. Terlihat sekali Bapak sudah merancangnya. Oke, Iya, Bu. Pak. Iya, bagus sekali Pak. Kira-kira Terima kapan kasih, Bu. Bapak memulainya? Gimana, Bu? Kira-kira kapan Bapak akan memulai pelaksanaan program yang Bapak rencanakan itu Pak? Ya, saya akan memulainya di minggu depan lah, Bu. Minggu depan. Ya, minggu depan saya akan mulai supaya lebih cepat, lebih baik, Bu. Benar sekali, lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Iya. Jadi kegiatan itu nanti akan Bapak mulai minggu depan. Iya, Bu. Ya, oke. Dengan rencana yang sudah Bapak buat, kira-kira semoga apa yang Bapak buat itu dapat terlaksana ya Pak ya. Amin, Bu. Ya, oke. Kira-kira setelah kita melakukan coaching ini, ada yang mau Bapak sampaikan lagi sama saya Pak? Sudah, Bu, sudah cukup. Sudah memberikan saya jawaban dari permasalahan saya tadi, Bu, di mana minat belajar siswa itu menurun, sehingga saya harus bisa merencanakan pembelajaran yang menarik, yang inovatif, dan lebih menerapkan teknologi di abad 21 ini, Bu. Jadi sudah terjawab semua, Bu. Terima kasih ya, Bu. Benar sekali, arti Bapak sangat sudah sangat matang mempersiapkan semua ini dari rencana sudah Bapak susun, terus Bapak berbicara sama saya juga sudah sangat matang dan saya hanya membantu sedikit saja Pak. Semuanya itu dari Bapak semua. Oke, semoga semuanya lancar. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu sudah membantu saya Bu menjawab permasalahan saya. Selamat siang Bu. Berapa menit itu? 13.45. Aduh, berapa lama? Baik, Pas Bapak Ibu. Ya. Harusnya Bapak tuh banyak-banyak. Jangan saya yang banyak-banyak. Ya. Ya, Oke, silakan. saya akan melakukan observasi ya Bapak Ibu ya. Ya. Hasil pengamatan saya tadi, jadi dalam percakapan antara coach dengan coaching-nya ini luar biasa, interaktif, komunikatif. Jadi cair sekali suasananya, saya lihat ini sudah akrab sekali antara Pak Topan dengan Bu Tari. Kemudian coach ini luar biasa, Bu Tari sudah memberikan jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan, maksudnya pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing keluar jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Topan itu sendiri. Jadi udah luar biasa menurut saya. Kemudian Pak Topan itu juga tadi sudah memberikan jawaban atas permasalahannya sendiri, jadi tidak keluar dari coachnya, bukan dari Bu Tari. Jadi jawabannya sudah ditemukan sendiri oleh coachnya Pak Topan. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai juga tadi sudah nampak di dalam pembicaraan yang hangat tadi, yaitu Pak Topan ingin meningkatkan minat belajar siswanya dengan cara program pembelajarannya RPP menggunakan metode problem learning tadi ya, dan kemudian menggunakan teknologi sesuai dengan kemajuan abad 21. Ini sangat baik sekali menurut saya, dan coach tidak memberikan judgement atau menghakimi, tetapi di sana lebih mengarahkan. Ya, saya pikir prinsip-prinsip coachingnya sudah berjalan dengan baik. Ya, kalau dinilai mungkin ini sudah di angka 8 sampai ke 10, ini luar biasa. Jadi coach dan coach ini sudah memberikan waktu kehadiran yang tinggi, sehingga khusus untuk melakukan pertemuan ini sudah kehadiran penuh menurut saya. Kemudian bersikap terbuka, ingin tahunya juga sudah mantap. Kemudian kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi juga sudah muncul dalam percakapan yang dilakukan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hasil observasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Adil Katalino, Bacuramin Kasarga, Basengat Kajubata. Terus. Oke, mantap Jo. Selesai ini saya stop ya.